Sebutkan 3 kata yang mewakili Angga Fauzan. Yang pertama adalah impian, yang kedua adalah kegigihan, yang ketiga adalah One Piece. Oh, oke, One Piece juga. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun berada, kalian sedang menyaksikan M-Target Stories Worth Telling Bull's Eyes. Ini isinya tuh proses, isinya tuh kisah para founders ya, yang bagaimana kalau dilihatnya memang keren kalau di media atau apapun, tapi kita nggak pernah tahu perjuangan macam apa yang mereka sudah lewati. Apalagi terutama pandemi kemarin ya. So, oke, tanpa berpanjang lebar, di sini sudah ada tamu spesial, Mas Angga Fauzan, CEO dan co-founder dari myskill.id. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan yang bersangkutan langsung menjelaskan apa sih itu myskill.id ke teman-teman semua. Silakan, Mas Angga. Halo Mas, halo teman-teman semuanya, dimanapun dan di waktu kapanpun menyimak ini. Perkenalkan, saya adalah Angga Fauzan. Jadi saya merupakan CEO dan juga co-founder dari MySkill. Nah, MySkill ini adalah startup yang berfokus pada upskilling bagi generasi muda untuk mereka nyiapin mereka punya karir impian seperti itu. Nah, MySkill ini sudah berdiri sekitar 1 tahun. Kami sudah memiliki lebih dari 1 juta pengguna dan kami juga baru saja dapat funding nih dari East Ventures. Jadi kami VC back startup sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu dulu Mas sebagai perkenalan. Thank you. Boleh saya tanya gak, kira-kira pekerjaan impian itu yang dimaksud sama anak-anak muda sekarang, terutama yang ada di MySkill ya 1 juta lagi tadi ya, itu pekerjaan impian mereka apa sih sebetulnya? Iya, pekerjaan impiannya sebenarnya apapun yang mereka merasa bisa mengoptimalkan potensi terbaiknya mereka. Karena seperti ini, kita pernah lihat data Mas dari salah satu sumber ya, yang menunjukkan bahwa sekitar 70% dari lulusan universitas itu tidak happy dengan mereka punya pekerjaan. Banyak faktornya, karena mereka ya udah nih daripada nganggur yang penting kerja deh gitu kan. Atau aku nggak tahu mau ngapain, oh ya udah ada lowongan ini aku apply deh gitu kan. Atau pas kerja aku nggak bisa fulfill atau nggak bisa develop my own potential misalkan. Jadi kita pengen ngebantu teman-teman sebanyak mungkin gitu ya untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa upskill sesuai dengan mereka mau jadi apa nih kayak gitu. Jadi kita nggak harus ngebatasin harus orang kerja di tech misalkan atau harus kerja di non tech misalkan. Jadi apapun, cuma memang saat ini MySkill punya beberapa fokus yang teman-teman bisa coba ya untuk ngejar karir-karirnya. Yang pertama memang kita dibagi jadi 2. Tadi fondasi adalah tech maupun non tech. Kalau tech ada cukup banyak, ada misalkan programming, data, marketing, produk, desain. Yang non tech juga cukup banyak gitu. Jadi bisa macam-macam sebenarnya yang bisa dipelajari di MySkill oleh teman-teman user kami. Wah, mantap. Jadi tadi keywordnya adalah daripada nganggur. Daripada nganggur, jadi kerja juga jadinya apa adanya, apa aja lah gitu daripada nganggur ya. Ini menarik banget karena kalau boleh saya tanya lebih dalam lagi, berarti MySkill ini substitusi dari edukasi atau complementary? Kami menyebutnya akselerasi justru. Jadi yang udah ada sebenarnya sangat kuat sebagai fondasi. Karena memang universitas kan pada dasarnya dia jadi salah satu supplier utama buat generasi muda, buat talent-talent di Indonesia untuk mereka belajar, untuk mereka nyiapin skill-nya, nyiapin knowledge-nya, nyiapin wawasannya. Nah, tapi ketika kita hanya bergantung sama universitas, sayangnya sekarang udah nggak cukup nih gitu ya. Kenapa? Satu, kualitas dari pendidikan di Indonesia nggak merata. Misalkan ITB, UI, UGM dengan yang di luar itu aja udah beda banget kadang-kala ya kan. Jawa, non-Jawa itu udah beda banget. Jadi faktornya banyak. Yang kedua adalah apa yang kita pelajari di kuliah, apa yang kita pelajari di universitas seringkali ketinggalan nih. Seringkali nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri. Ketika kuliah kita udah belajar A sampai B, di industri ternyata pas seleksi kerja butuhnya F sampai G misalkan gitu kan. Jadi nggak cukup sebenarnya. Tapi ketika mereka cuma ngandelin universitas aja tadi ya nggak bakal bisa suitable untuk mereka lamar kerja.
That's why kita lebih fokus pada akselerasinya. Jadi gimana caranya teman-teman yang ada di sini bisa accelerate mereka punya potensi, bisa ngembangin mereka punya skill di berbagai macam bidang yang kita punya gitu. Menarik banget. Ini saya bisa ngobrol panjang lebar nih soal my skill gini. Tapi tadi benar banget, saya juga pernah beberapa kali one on one dengan tim M-People ya, kita bilangnya M-People, timnya M-Target itu. Saya jujur nanya gitu, kamu di kuliah sama di sini belajarnya banyakan mana? Oh, banyakan di sini, langsung waktu praktek kerja dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya saya setuju dengan kata akselerasi, bukan substitusi. Biar gimana pun juga jenjang pendidikan official, jenjang pendidikan resmi itu sangat diperlukan. Kita nggak bisa sebegitu juga. Buat saya nih, ke generasi muda nih, ya walaupun ada juga YouTuber yang umur 10 tahun udah bisa menghasilkan banyak uang gitu ya, miliuner dan lain sebagainya, tapi rasanya pendidikan formal itu perlu dilalui supaya kita tahu bagaimana sesuatu yang punya tangganya, yang punya jenjangnya gitu. Benar. Dari SD, SMP dan lain sebagainya. Gak bisa langsung di boost begitu aja, di karbit kalau istilahnya gitu loh. So menarik banget, Mas Angga. Kalau ini keren banget lah. myskill.id, teman-teman silakan mampir dan lihat-lihat skill apa yang mau di-accelerate sama timnya MySkill ini keren banget nih. Nah, saya mau nanya background kalau gitu. Backgroundnya Mas Angga nih, Mas Angga waktu bikin MySkill ini didasari apa, Mas gitu loh? Apakah di kuliah atau enggak, di background story-nya Mas Angga itu gimana kalau boleh tahu? Iya, saya selalu percaya bahwa ketika kita membangun suatu bisnis atau membangun suatu gerakan, itu biasanya faktornya ada dua. Yang pertama adalah internal dan yang kedua eksternal. Eksternal tuh seringkali misalkan, kita lihat data A menunjukkan B misalkan. Kita lihat ada potensi C sehingga kita berpeluang untuk mengerjakan D. Atau kita lihat, ada X orang yang butuh layanan Y. Misalkan. Itu adalah data-data eksternal. Meskipun nggak salah, tapi saya percaya bahwa ketika kita hanya menjalankan bisnis, versi saya ya, ketika kita hanya menjalankan bisnis tapi cuma dapat data eksternal doang, kita bisa jadi tidak akan mendapatkan jiwanya. Kita tidak akan mendapatkan fuelnya nih untuk kita kejar, untuk kita kembangkan, untuk kita seriuskan. Karena cuma ngelihat, mendadak ada peluang A, kerjain, ada peluang B, kerjain, nanti jadinya nggak fokus. Nah, kalau dari saya sendiri, selain yang eksternal tadi juga punya versi internal. Jadi, kalau versi internal sendiri memang berangkat dari kami BMBX Story ya. Jadi memang saya dulu tinggal di Jakarta sejak tahun 94 saya lahir. Kemudian sampai tahun 2004 itu kami mendadak harus pindah ke Boyolali, Jawa Tengah, ke kampung halamannya ayah saya. Karena tempat jualan ayah saya waktu itu, dia jual ayam goreng, digusur sama pemerintah. Jadi kami korban penggusuran. Habis itu kami memutuskan untuk pindah nih, balik ke kampung halaman di Boyolali tadi, Jawa Tengah. Di sana kehidupan juga tidak mudah. Ibu saya juga berkali-kali membantu ekonomi keluarga, kadang-kadang jual gorengan, kadang-kadang jadi pembantu. Lantas karena ekonomi juga tidak baik, saya sendiri sebagai anak pertama seringkali nyaris putus sekolah, seringkali nggak bisa lanjut jenjang pendidikan lanjutan gitu ya. Bahkan ketika lulus dari SMP, bukannya diajak ke SMA gitu ya untuk daftar, tapi malah saya diajak ke tempat kursus komputer untuk bisa segera belajar komputer, segera jadi admin mungkin di pabrik atau admin di toko kayak gitu. Jadi simply segera kerja. Tapi waktu itu saya percaya bahwa saya harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Saya pengen mengubah nasib keluarga saya yang sebelumnya memang tidak mudah tadi, dan kami ketika pindah ke Boyolali itu tinggal di bekas kandang kambing, Mas. Jadi kakek punya gubuk kandang kambing, dibersihkan, kami tinggal di sana. Dari saya SD pertama kali pindah sampai saya lulus dari ITB. Jadi saya terus memenuhi jenjang pendidikan saya sampai lulus kuliah dengan berbagai macam beasiswa. Akhirnya bisa dapat pekerjaan yang alhamdulillah cocok dan sesuai. Lama-lama ya tadi bisa mendanai keluarga, bisa menyekolahkan adik gitu ya. Dan dari sana saya berpikir, ketika kita bisa membantu satu orang mendapatkan skill, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan yang layak, maka kita bisa membantu lebih banyak orang. Jadi ada semacam domino effect di sana. Nah, saya akhirnya dari situ ngerasa, saya ingin membantu orang-orang yang juga mungkin seperti saya nih gitu kan, yang mungkin nggak punya banyak peluang, nggak punya banyak pilihan gitu, punya banyak keterbatasan, agar nggak cuma membantu dirinya tapi juga membantu
keluarganya, membantu adik-adiknya, membantu saudaranya. Itulah akhirnya fondasi awal saya ngebangun MySkill. Lantas saya lihat ada beberapa data-data eksternal tadi ya, alasan-alasan yang eksternal yang saya rasa ternyata memang match nih. Jadi ada kesesuaian, ada kita punya backstory apa, di luar sana ada kondisi seperti apa, ya udah kita coba jembatanin bareng-bareng dengan si MySkill ini. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini keren banget Mas Angga. Keren dalam artian begini ya. Saya cuma di M-Target aja nih ketemu anak-anak yang terlahir dari tahun 90-an yang punya fighting spirit seperti ini. My co-founder, partner itu juga tahun 90-an lahir. Gitu. Saya nggak usah disebut lah tahunnya ya. Cukup lama, beberapa tahun sebelum kalian. Ini buat saya very inspiring, keren banget. Terus pindah gitu ya dari Jakarta ke Boyolali, dari Boyolali balik lagi menaklukkan Jakarta dengan bikin startup MySkill ini yang tujuannya untuk orang-orang bisa menaikkan derajat hidup mereka gitu loh. Nggak mungkin banyak banget orang-orang yang sebetulnya nggak punya kesempatan, bukan karena tidak pintar, kesempatan yang nggak ada gitu. Jadi bagaimana caranya keren MySkill bisa membantu setidaknya mereka jadi bisa bersaing di area kesempatan-kesempatan itu. Wah, ini keren banget nih. Kalau boleh tahu lagi nih saya gimana bisa masuk ITB? Terus pernah ya tadi nyaris nggak naik kelas atau apa segala macam. Pas lagi ITB itu gimana tuh? Ini pasti seru nih. Benar. Jadi waktu itu ceritanya dimulai dari saya SMA. Saya masuk ke suatu SMA dan saya berpikir bahwa SMA ini jadi semacam titik balik. Karena abis SMA pilihannya dua kan. Orang-orang di Boyolali itu either dia langsung bekerja, entah jadi buruh, jadi apa, atau dia lanjut kuliah, gitu kan. Nah, karena saya memang dari awal sudah bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan, maka saya mesti menyiapkan SMA saya dengan sebaik mungkin. Maka waktu itu saya nggak punya banyak pilihan, selain cuma ngandelin akademik, saya ikut banyak kompetisi, Mas. Jadi waktu SMA, saya punya sekitar 14-15 piagam kejuaraan dari berbagai macam kompetisi, agar bisa dapat beasiswa nih nantinya buat kuliah gitu kan. Nah, kemudian waktu itu saya awalnya masih pengen kuliah yang dekat-dekat rumah aja, misalkan di UNS gitu ya, atau di Semarang, yang masih dekat sama Boyolali. Suatu ketika, guru terdekat saya ngajak ngobrol, Angga, kamu mau kuliah di mana gitu. Kemudian saya jawab, oh iya Kak, Pak, kira-kira saya mau di sini gitu kan, yang dekat. Kemudian dia bilang begini, dia bilang bahwa ketika kita mau belajar di tempat yang pengen jadi tumpuan kita di masa depan, ketika kita ingin lanjut kuliah, coba deh pikirin tempat yang sekiranya terbaik buat diri kita. Jadi jangan kita membatasi diri nih. Coba cari yang paling bagus. Kamu mau bidang apa? Oh, mau bidang desain misalkan atau bidang seni. Coba cari yang paling bagus di bidang tersebut. Akhirnya saya ke-trigger dari ucapan tersebut. Saya akhirnya nyari-nyari dan ketemulah bahwa ITB salah satu kampus dengan pendidikan seni dan desain terbaik di Indonesia. Akhirnya saya mau coba apply ke sana. Dan muncul masalah baru adalah karena biaya tentunya, karena biaya ITB itu mahal banget. Nah, kebetulan Tuhan memberkati, suatu ketika ada alumni dari Boyolali, SMA di Boyolali yang kuliah di ITB. Mereka biasa roadshow ke sekolah-sekolah, Mas. Roadshow gitu ya, ngejelasin soal ITB, jalur masuknya, fakultasnya, dan serta beasiswa-beasiswa yang ada. Waktu itu saya ingat banget, pagi-pagi saya lagi piket gitu, di piket tiba-tiba mereka datang dan mereka mencoba ngejelasin ITB dan mereka bilang jangan sampai nggak jadi masuk ITB karena beasiswanya banyak. Karena saya coba, saya gunakan beasiswa yang disarankan tadi, alhamdulillah diterima. Ya alhamdulillah diterima. Baru deh kita pelan-pelan jalan kehidupan kita sebagai mahasiswa di ITB. Waktu itu saya ngambil Fakultas Seni Rupa dan Desain, Mas. Gitu. Wow, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya keren banget ya. Ini inspiring. Terus, nah jadi masuk ITB dengan jalur beasiswa. Terus tadi juga selama dari mulai SMA sampai sekarang, kira-kira berapa banyak dari 14 itu ada tambahan? 14 penghargaan? Ada tentunya. Cuma 14 tadi memang fokusnya waktu di SMA ya Mas. Jadi selama di SMA tadi. Ya, boleh karena memang niatnya harus buat dapat beasiswa kan. Salah satunya apa?
Oh, salah satunya saya banyaknya memang lomba menggambar ya, membuat poster. Salah satunya yang saya paling ingat adalah waktu itu saya pernah juara 1 Provinsi Jawa Tengah untuk buat desain poster, gitu. Wow, keren. Oke, dan ini semua mendasari MySkill ya, MySkill. Sekarang MySkill kalau boleh tahu berapa orang, foundernya ada berapa, gitu? Ya, jadi MySkill ini dibentuk oleh 2 orang, jadi foundernya ada 2 orang, saya dan teman saya waktu di ITB juga, kurang lebih kami memiliki kesamaan background, jadi dia merupakan anak penerima beasiswa juga. Kemudian kami di MySkill itu sekitar 30-50 orang lah di MySkill saat ini, kayak gitu. Itu sih Mas, jadi kita memang juga masih cukup baru ya, masih kita berdiri juga pertengahan tahun kemarin di 2021 gitu. Oh wow, keren. Jadi, nah dalam perjalanan nih ya, sekarang jadi CEO, handling 30-50 orang, apa yang kamu rasa new skill yang kamu harus punya? Sebelumnya saya cukup merasa bahwa saya pernah bekerja 6-7 tahun di berbagai macam startup sebagai manajer, sebagai lead gitu ya, dan saya merasa waktu itu ya kayaknya udah cukup ada fondasi awal nih untuk membangun tim. Tapi ternyata memang membangun tim dari awal dengan membangun tim yang diserahkan di sebuah perusahaan itu emang beda banget mentalitinya. Ketika kita di suatu perusahaan gitu ya, saya misalkan jadi marketing lead atau marketing manager gitu ya. Ketika misalkan ada yang kurang perform atau yang misalkan ada hambatan, kita nggak ngerasa direct impact-nya. Karena toh perusahaan tetap jalan misalkan. Toh misalkan produk kita tetap ada aja di pasar. Tapi ketika kita sebagai CEO atau sebagai orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan, ketika misalkan ada yang nggak perform atau ketika bisnis secara umum performance-nya nggak cukup bagus, pasti kita akan mikirin tim kita terlebih dahulu. Kasarannya misalkan, nanti mereka gajinya gimana? Nanti mereka benefitnya ada yang kurang atau enggak? Nanti mereka terdampak atau enggak ketika misalkan bisnis kita bermasalah? Atau bisnis kita terganggu? Atau bisnis kita lagi turun? Jadi mentality itu bahwa kita bertanggung jawab terhadap sekian puluh orang, itu yang paling aku rasain sekarang sih. Itu yang pertama, the mentality, the mindset. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak hanya berpikir untuk di satu bidang, kayak misalkan sebelumnya saya bekerja di bidang marketing, saya biasanya hanya berpikir dari sisi marketingnya saja. Ya udah nih udah ada produk, saya tinggal marketingin, saya tinggal bikin campaign, saya tinggal bikin promosi macam-macam. Tapi ketika di bisnis sekarang, di saat sekarang saya mesti mikir terlebih dahulu, produknya bagus atau enggak? Kira-kira ini udah produk market fit atau belum? Kira-kira orang-orang benar-benar suka atau enggak gitu kan. Jadi mesti lebih berpikir secara end to end gitu kan. Karena kalau cuma mikir dari marketingnya aja, ya mungkin laris di awal, tapi ternyata orang nggak pada suka gimana? Orang pada churn gimana gitu kan. Jadi 2 hal tadi sih yang saya rasa mesti saya coba bangun lagi dari awal gitu. Keren. Kalau saya boleh recap, itu yang skill tambahan nih dari setelah menjadi CEO dan founder dan handling sekian puluh orang adalah mindset. Satu, yang kedua itu aim-nya tuh untuk longevity sama continuity. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan ada dampaknya agak. Jadi memang kadang-kadang itu jadi CEO tuh dilihat tim itu, ini CEO gue kan gaptek banget nih, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Ya padahal memang yang dipikirkan tuh berbagai macam angle gitu. Jadi ya ini teman-teman buat semua yang lagi nonton nih, jangan dipikir jadi CEO tuh enak, keren aja sih jabatannya C, E sama O, tapi tanggung jawabnya dan saya yakin banget mau profesional, mau startup founder itu ada orang-orang di tangan kita yang ditaruh gitu ya. Kalau sekarang mungkin Mas Angga udah terbiasa, adiknya, keluarganya membiayai. Sekarang nih keluarga orang-orang juga nih. Iya, ada benar. Nih, gitu loh. Benar. Jadi harus mikir. Nah, saya mau nanya nih, sekarang kan dengan gelombang layoff yang ada ya, I don't know, kalian boleh bicara atau apa, tapi dengan gelombang layoff seperti sekarang, apakah saya nggak bilang MySkill ikutan, nggak ada, saya yakin nggak ada gitu ya. Tapi saya yakin ada alasan di balik itu untuk semua startup besar melakukan itu semua. What do you think? Ya,
Kalau saya sendiri sih tentu akan fokus sama kami sendiri ya Mas ya. Kami juga enggan mengomentari yang di luar sana karena mungkin semua punya keputusan bisnisnya masing-masing. Tapi kalau di MySkill sendiri, yang saya biasa mulai tekankan belakangan ini, yang saya lebih tekankan ketika lagi banyak isu seperti itu adalah bagaimana kita menjaga dan mengoptimalkan employee performance. Employee performance itu nggak cuma anak buah saya aja misalkan, tapi saya juga sendiri. Karena saya percaya bahwa suatu bisnis itu tidak perlu menunggu kehabisan uang, suatu bisnis itu tidak perlu untuk kalah sama kompetitor, suatu bisnis tidak perlu menunggu untuk produknya tidak disukai orang untuk bisa tutup. Nggak perlu nunggu hal tadi. Cukup timnya nggak perform aja udah. Cukup itu. Kalau timnya nggak perform, pasti bisnisnya udah hancur gitu kan. Kalau misalkan nggak ada kompetitor sekalipun, modalnya gede sekalipun, tapi kalau timnya nggak perform pasti rusak. Maka dari itu saya selalu menekankan bahwa employee performance itu yang paling utama, apalagi di masa-masa seperti ini. Harus benar-benar terkontrol, harus benar-benar bisa ke-track. Dan mindset ini yang kami coba bangun di MySkill. Oke, sekarang kita mengerjakan apa, kira-kira nanti outputnya seperti apa, dan bisa menghasilkan outcome seperti apa. Jadi jangan sampai karena yang di luar sana banyak yang layoff, kita justru malah kerjanya biasa-biasa aja. Karena kita nggak pernah tahu apakah mendadak kita akan menjumpai hal seperti apa. Kita nggak pernah tahu, mungkin tiba-tiba ada kompetitor misalkan, atau tiba-tiba harus keluar banyak budget misalkan. Tapi selama kita bisa menjaga kita punya performance, selama kita bisa mengontrol hal-hal yang bisa kita kendalikan, saya selalu percaya bahwa insya Allah kita bisa survive sih, gitu. Wow, very compelling, benar-benar sangat-sangat menjelaskan ya. Jadi nggak perlu produknya buruk, nggak perlu marketingnya buruk, nggak perlu orangnya kebanyakan, nggak perlu rugi dan lain sebagainya, cukup lihat timnya aja. Kalau timnya nggak perform, kemungkinan besar semuanya nggak perform. Wah, bener banget, ini keren banget. Jadi ingat ya, people matters. Teman-teman semua lagi nonton, bukan berarti oh ya punya banyak orang itu punya banyak individu, punya banyak brain yang harus dilatih, yang harus ditaruh mindsetnya. Keren Mas Angga. Wah, gile, saya dengerinnya tuh sampai bengong-bengong ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, sebelum lanjut lagi, sekarang kan di MySkill ya. Sekarang kantornya MySkill di mana? Kalau boleh nanti kami di Jakarta. Cuma memang kita menerapkan WFA. Jadi teman-teman kerja dari mana-mana. Jadi kita nggak ada, sekarang lagi nggak ada kantor fisik. Ada teman-teman kita yang di Batam, ada yang di Kalimantan, ada yang di Korea bahkan. Jadi memang mencar-mencar. Oh, keren sekali WFA. Kita juga masih coba pikirin nih gimana. So far kalau sekarang ya kita masih WFO ya, masih ada WFO. Cuman few people are doing remote also. Cuman kita lihat lagi nanti ke dalam gitu gimana enaknya gelombang ke depan. Oke. So kalau gitu nanti kapan-kapan kita ngopi kalau gitu. Saya rasa banyak banget yang bisa saya pelajarin dari Mas Angga ini ya. Terus yang menarik, saya dapat satu catatan dari Gita soal idolanya Mas Angga ini nih. Idolanya Pak Sutopo yang BMKG, benar kan? Benar. Juru bicaranya BMKG ya. Saya juga ngidolain beliau. Menurut saya beliau tuh sama kerennya kayak Chadwick Boseman, si Wakanda, sama kerennya gitu loh, nggak menye-menye, sakit ini, tapi tetap doing his job, doing their job. Kenapa tuh? Ya. Menurut saya sebenarnya waktu itu ya ketika Pak Sutopo lagi banyak diperbincangkan, saya merasa bahwa kondisi Indonesia itu sedang banyak simpang siur, orang-orang sedang bingung. Bener atau enggak gitu kan, yang bisa dipegang yang mana. Dan menurut saya dia jadi sosok yang bisa dipercaya dan bisa menenangkan semuanya. Menenangkan di sini bukan berarti bahwa dia itu selalu membawa berita baik, bukan. Menenangkan itu berarti bahwa dia bisa dipercaya omongannya. Kalau emang lagi ada bencana ya udah bencana, kalau emang lagi enggak ya udah enggak gitu. Itu beda kan, menenangkan daripada cuma enggak kok gini doang, enggak kok gitu doang, ternyata bahaya gitu kan. Dan dia mencoba tetap humble dan dia mencoba tetap berada di posisinya saat dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mencari panggung di banyak berita-berita yang simpang siur tadi. Jadi misalkan nih kita kondisi lagi simpang siur, banyak orang yang bicara kanan kiri, banyak orang yang memanfaatkan momentum-momentum tersebut buat dapat panggung, buat dapat nama. Tapi beliau
sama sekali nggak memikirkan itu. Beliau kalau nggak salah sempat ditawarin juga jabatan baru, tapi akhirnya beliau juga nolak gitu. Karena oke, fokus dia di A, dia kerjain A. Itu yang pertama. Jadi dia bisa memiliki positioning yang baik. Yang kedua adalah kemampuan beliau untuk berkomunikasi. Karena tidak semua orang punya kemampuan clear communication yang baik. Menurut saya, kemampuan komunikasi beliau sangat terjaga, sangat terstruktur, sangat teratur. Sehingga orang-orang dari berbagai kalangan, baik itu yang mungkin orang kota misalkan ya, kemudian orang yang mungkin nggak bersekolah sekalipun, ya orang-orang dengan berbagai macam latar belakang lah, itu bisa memahami beliau dan bisa sama-sama mendengarkan apa yang beliau katakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, balik lagi masih ke kemampuan komunikasi, beliau bisa menjelaskan sesuatu yang kesannya rumit tapi dengan sederhana. Ini yang nggak semua orang miliki, apalagi di kondisinya tadi lagi simpang siur. Di kondisi simpang siur, banyak orang nyari panggung dengan ya banyak istilah-istilah atau bahasan-bahasan yang nggak membumi sama sekali, tapi beliau dengan kemampuan komunikasinya dan pemahamannya dia bisa menjadi titik terang atau titik tengah bagi semuanya. Dan terakhir yang nggak boleh kita lupa, ternyata kan beliau sakit. Meskipun beliau sakit, beliau tetap mencoba memberikan dedikasi. Bukan berarti yang sakit harus tetap kerja, bukan. Jadi maksudnya adalah beliau memiliki semangat bahwa pekerjaannya dia saat ini bukan cuma sekedar bekerja, tapi memberikan impact kepada orang lain. Kalau dia nggak gini, orang-orang bisa gitu. Nah ini yang seringkali saya sendiri masih perlu banyak belajar. Kadang-kala ketika saya bekerja, ya udah ini cuma sekedar pekerjaan. Atau ya udahlah, bekerja ntar juga kita bisa diganti misalkan sama orang lain. Tapi kadang kita lupa bahwa pekerjaan kita tuh bisa se-impactful itu sama orang lain. Dan maka dari itu kita mesti memberikan yang terbaik. Yang kita bisa, yang kita mampu, agar orang-orang yang kita bantu lewat bisnis kita, lewat pekerjaan kita tuh bisa dapat hasil yang terbaik. Gitu. Oh, keren. Make impact. Wah, jadi karena memang Pak Sutopo ini sangat memberikan impact ya. Kita benar, saya percaya. Good doctor juga seperti itu. Good doctor bukan karena beliau pintar bicara atau beliau punya terminologi yang sangat banyak, tapi beliau memberikan segala sesuatu apa adanya dan tetap ada dua sisi, ada harapan dan ada resiko dan lain sebagainya. Keren, dan saya rasa ini dalam sisi leadership sangat kepakai ya di hari-harinya ya Angga ya mungkin ya. Nah bicara soal impact Angga, saya mau tanya, seberapa jauh impact yang kamu mau bawa ke dunia ini nih, terutama melalui my skill, terutama melalui apa kamu sekarang gitu. Ya, saya merasa bahwa seringkali di Indonesia ini kita sering membahas permasalahannya adalah pengangguran. Kayak ada sekian orang yang menganggur, ada sekian orang yang belum bekerja, atau ada sekian orang yang mungkin underpaid misalkan. Itu memang satu hal masalah. Itu memang satu hal masalah yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan atau membantu orang-orang yang mungkin belum beruntung. Tapi ada satu angle lagi yang jarang dibahas, yakni unskilled workers. Yakni mereka-mereka yang mungkin udah bekerja, tapi secara skill sebenarnya belum mumpuni. Secara performance belum optimal. Nah, orang-orang yang seperti ini yang juga tidak boleh lepas dari bantuan kita atau dukungan kita. Karena begini, bisa jadi orang itu sudah bekerja, tapi bekerja sekedar bekerja. Bekerja sekedar ya udah menjalankan daily rutin, tidak ada hal yang dia coba buat improve, hal yang dia coba buat tingkatkan efisiensinya atau impact-nya. Nah, karena cuma mengerjakan hal yang seputar itu-itu saja, atau hal-hal yang tidak dipikirkan gimana caranya biar bisa berkembang, bagaimana skill-nya bisa meningkat gitu ya. Sehingga dampak atau performance yang dihasilkan juga muter-muter di situ aja gitu. Nah, ada satu data dari McKinsey, dia menjelaskan bahwa Indonesia butuh sekitar 60 juta skill workers. Nggak cuma workers, tapi skill workers untuk bisa reach in average 6% dari GDP. Jadi untuk dapat GDP-nya gede, Indonesia, itu nggak cuma soal bagaimana kita membuat orang tuh semua bekerja. Karena kalau kita cuma bikin semua orang bekerja, ya udah yang penting dapat pekerjaan, kelar gitu. Tapi padahal, apakah bekerja cukup? Enggak. Kita pengen orang-orang bekerja ini juga punya skill. Orang-orang bekerja ini juga berkembang. Sehingga apa yang dikerjakan juga berkembang. Sehingga industri yang dia pegang, industri yang dia dalami, juga terus makin berkembang. Inovasinya makin banyak, dampaknya juga makin luas gitu kan. Nah, itu yang mimpi saya sih. Jadi nggak cuma ngebantu orang-orang yang mungkin belum bekerja sehingga dapat pekerjaan, tapi juga bisa upskilling orang-orang yang merasa kok kita gitu-gitu aja ya, kok kita gini-gini aja ya, atau pemilik bisnis mungkin yang ngerasa kok performance bisnis kita gini-gini aja. Nah siapa tahu timnya
perlu di upskilling lagi ini, sehingga apa yang dia kerjakan bisa jauh lebih impactful. Gitu. Oke, menarik banget. Ini kalau boleh dibilang nih, my skill ini addressing-nya bukan lapangan pekerjaan atau apa ya gitu ya. Beda. Yang diaddress adalah ini. Kalau ada satu saying dari Peter Diamandis, the world's biggest problems is the world's biggest business opportunity. Nomor 1, kelaparan. Nomor 2, kemiskinan. Nomor 3, kebodohan. So memang yang diaddress ini kebodohan. Berbicara soal kebodohan, saya percaya apa yang kita bahas di sini bukan kebodohan sesuatu yang ngata-ngatain orang apa segala macam. Yang penting punya kerjaan aja itu termasuk bentuk kebodohan. Saya sendiri pun juga orang yang bodoh ya. Setiap hari, ternyata ada yang baru, harus belajar. Itu yang diaddress. Dan saya yakin banget sih, ini keren banget. Dan kalian masih muda-muda semuanya, hopefully semua berjalan dengan lancar ya. Nah, berbicara tadi ya soal impact yang sangat keren banget. Saya mau nanya nih satu pertanyaan. Soal fundraising. Di fundraising oleh East Venture. Langsung dari Wilson ya? Bukan. Kita waktu itu sama Devina. Oke. Gimana rasanya punya investor? Apakah mereka benar-benar side by side membantu gitu ya? Kan kalau sekarang kan lagi dengerin berita di luar nih, investor nih juga tidak sedang baik-baik aja dunia investasi. Ya. Saya sih merasa memang East Venture itu sangat impactful buat MySkill dan jadi mitra bisnis yang baik sama MySkill ya. Karena memang di awal sebagai pendiri startup kita mesti, apalagi yang masih muda-muda kayak saya, kita mesti membedakan antara dapat funding dengan ikutan inkubasi. Itu dua hal yang berbeda. Seringkali teman-teman saya nih ketika ngobrol, kalau nanti bikin bisnis gimana, sama visi nanti diajarin atau enggak gitu kan. Itu sebenarnya kan bukan nyari visi, itu nyari inkubasi aja. Jangan sampai kita berpikir bahwa nanti kalau udah bikin bisnis maka diajarin terus tiap minggu, tiap bulan sampai visi, itu enggak. Maka yang kami dapatkan dari EV tentu banyak hal seperti misalkan jaringan, advice gitu ya, insight. Hal ini justru yang menurut kami sangat valuable. Dan EV itu dia invest di sekitar bulan Mei, jadi fundingnya di bulan Mei. Kebetulan waktu itu saya sebenarnya juga masih kerja di suatu tempat yang lain, di startup yang lain, dan bahkan funding tersebut terjadi ketika saya masih proses bekerja di tempat lain. Jadi waktu itu belum full time sebenarnya. Cuma memang waktu itu sudah komit ketika kita memang dapat funding kita akan full time di MySkill gitu. Wow, keren banget. Keren banget. Jadi semoga ya didoakan lancar jalannya. Amin. Saya ingat zaman waktu baru mulai, we don't have any funding, jadi dan we do this full time as a full timer. Jadi itu yang roller coaster lah gitulah saat ini. So hopefully MySkill berjalan dengan baik, semuanya lancar. Dan terutama untuk para founders muda ini adalah wisdom, diberikan wisdom. Dari semuanya planning, knowledge, semuanya tahu, eksekusinya top. Tapi cuma satu yang saya berharap dari teman-teman founders muda adalah wisdom. Tahu apa yang tidak perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Oke. So saya tanya, kayak kalau di zaman saya nih ada namanya buku kenangan nih kalau istilah zaman saya. Jadi setiap buku diedarin, ditulis kata-kata mutiara kita apa, kata-kata kenangan apa. So saya mau nanya nih, motonya kamu nih apa nih di dalam daily life-nya, moto hidupnya tuh apa ya? Ya. Saya selalu percaya berdasarkan salah satu novel favorit saya, yakni Sang Pemimpi, yang ditulis Andre Hirata. Dibilang bahwa orang-orang seperti kami, orang-orang seperti saya, itu kalau nggak bermimpi dia bakal mati. Jadi orang-orang yang dijelaskan di novel Sama Mimpi itu kan Andre Hirata sama teman-temannya gitu yang dari Belitung, terpinggirkan, nggak mampu gitu, nggak ngerti apa-apa. Mereka cuma punya satu pilihan. Mereka cuma punya satu pilihan untuk bermimpi dan berjuang. Karena kalau orang-orang seperti mereka nggak mendobrak apa yang mereka nggak punya, nggak memperjuangkan apa yang mereka harapkan, ya bakal mati dalam artian tergila zaman gitu kan. Gitu-gitu aja lagi, muter-muter lagi, nggak ada perkembangan. Maka itu juga yang sekarang saya coba pegang. Jadi saya akan selalu percaya bahwa orang-orang seperti saya kalau nggak bermimpi dan berjuang ya bakal mati aja. Wow, keren. Oke, mimpi jangan pernah
nggak punya mimpi, karena hanya orang mati yang tidak punya mimpi. Oke, kalau gitu kita tutup nih dengan tadi ya, yang tadi saya announce di depan tuh. Sebutkan 3 kata yang mewakili Angga Fauzan. Yang pertama adalah impian, yang kedua adalah kegigihan, yang ketiga adalah One Piece. Oh, oke, One Piece juga. Apa kalau teman-teman di sini ngomong wibu gitu, wibu bersatu gitu. Nggak, tapi my partner Mas Sas, beliau itu sangat kayak filosofi hidupnya pakai One Piece. Jadi gila banget. Saya nggak baca sih, saya nggak baca One Piece karena udah 25 tahun nih, capek kayaknya ngejarnya. Jadi cuma saya dengerin terus dari dia, dan dia sangat terpengaruh. Saya punya bajunya malah gitu. Kita pakai analoginya kapal nih sekarang nih di sini nih. Kapalnya lagi berlayar. Wah, keren. So, jadi 3 kata yang mewakili Angga Fauzan. Itu nomor 1 impian, nomor 2 itu tadi ketutup sama One Piece-nya lagi. Nomor 2 apa tadi? Kegigihan. Oke, resilient. Kegigihan. Yang ketiga itu One Piece. Impian, kegigihan, dan One Piece. Keren banget. Kalau boleh dijelasin dong kenapa soal One Piece nih. Yang kedua saya sih udah tahu lah, kegigihan sama impian tadi dijelasin. One Piece nih. Iya. Karena memang saya penggemar berat dari lama banget sampai sekarang, tidak pernah terkikis sekalipun. Tapi salah satu yang saya pegang adalah saya memang sangat mengilhami dan sangat memegang banyak petuah yang dipegang sama si Luffy, Topi Jerami itu sendiri, atau si Mugiwara Luffy, dalam menjalankan bisnis juga tentunya. Salah satu yang paling dia bilang adalah dia itu ingin jadi raja bajak laut, tapi dia nggak mau mengalahkan siapapun. Dia cuma ingin jadi orang yang paling bebas sedunia. Jadi itu juga yang saya pegang ketika saya bangun Mindskill tuh, saya nggak mau ngalahin siapapun. Saya nggak mau nganggap, oh ini ada kompetitor, saya pengen kalahin gitu. Oh ini ada lawan bisnis, kita pengen dia tutup misalkan. Enggak. Kita nggak mau mengalahkan siapapun. Yang kita pengen adalah kita jadi orang atau jadi entitas bisnis yang paling bebas. Bebas dalam artian bukan bebas ngemplang pajak gitu, tapi dalam artian, oh kita bebas bisa membuat dampak sama banyak orang. Oh kita bikin A nih, orang suka, ya udah kita bisa lakuin. Kita bisa ada orang B, kita bisa buat, ya udah kita lakuin gitu. Jadi kita bisa bebas eksperimentasi, kita bisa bebas ngelakuin dampak-dampak yang mau kita kejar tanpa kita berpikir bahwa kita harus mengalahkan siapapun, tanpa kita harus berpikir bahwa kita harus membuat yang lain jadi tutup misalkan. Meskipun ya kita tetap pengen jadi yang terbaik ya, atau memberikan yang terbaik gitu. Wow, keren. Memang apa ya, rasanya saya juga perlu baca nih akhirannya nih. Mau nggak mau nih, kiri kanan semuanya One Piece. Oke, tapi itu keren banget. Filosofinya keren banget, saya juga banyak tahu sih. Sangat keren gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, dimanapun kalian lagi berada, lagi lihat, kalian kalau mau punya mimpi, boleh dikejar, tapi dikejar dengan gigih. Ya, gitu loh. Dan semua filosofi hidup, kalau memang hidup ini hanya untuk mengkotak-kotakkan kalian tentang filosofi, baca One Piece. Itu cross denomination. Semua orang sangat bijak. Mau religion ini A, B, C, baca One Piece gitu. Itu keren banget. So, I wish you good luck, Mas Angga. Jadi perjalanan kalian masih panjang banget. Kalian masih sangat muda, energi begitu banyak. Semoga impact yang kalian tuju itu dengan cepat terserap di tenaga kerja di Indonesia ini gitu. Oke, bersama Angga Fauzan dari MySkill Adi di Stories for Telling Bullseye.